lilladzina yattaquna, ketika berhenti lilladzina yattaqun, begitu ya cara bacanya. Kita ulang. Waddarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya ucapkan untuk semuanya yang hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengucap salam saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dapat barokah dari Al-Quranul Karim. Mari ya belajar bersama baca Quran dengan pelan, sekaligus dengan hukum-hukum tajwidnya, supaya nanti bacaan Quran kita lebih baik lagi, sehingga ketika baca mandiri itu kita tidak kesulitan lagi ya. Kita lanjutkan surat Al-A'raf ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ada tanda qaf dan lam kecil. Ini disebut tanda waqaf, namanya waqaf ula. Lebih baik diberhentikan meskipun nafas kita panjang. Kita ulang. Walladzina yumassikuna bil kitabi. Ada alif diikuti lam sukun, disebut bacaan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara bacanya bunyi lam sukun ini dibaca jelas. Bil kitabi, bunyi lam sukun selesai di sini, tidak boleh ikut di huruf berikutnya. Bil kitabi, bacaan seperti itu dihindari, tidak boleh. Bila, kita ulang. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah wa aqamus alif kemudian lam dan diikuti tanda tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lam ini diabaikan saja, tidak usah dibaca. Jadi tidak apa namanya? Tidak ada efek di sini ya. Langsung pada huruf yang bertanda tasydid. Wa aqamus. Nah, langsung ke sini. Wa aqamus sholata. Ketika diberhentikan, kita perhatikan huruf terakhir. Ini namanya huruf ta marbutoh. Khusus huruf ta marbutoh jika dibaca berhenti, ini harus dibunyikan hak sukun. Wa aqamus sholata, ketika berhenti wa aqamus sholah. Kenapa dibaca panjang? Kita perhatikan huruf kedua dari belakang. 1, 2. Huruf waw tidak usah dihitung karena tidak ada harokatnya. 1, 2. Huruf kedua dari belakang jika dibaca panjang, maka ketika berhenti pun harus dipanjangkan. Kita ulang. Wa aqamus shalah. Ini disebut bacaan mad arid disukun. La panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Inna, nun bertasydid. Ini disebut bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya bunyi nun kita dengungkan atau ditahan 2 harokat. Inna la nudhi'u ajra, jim sukun, disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sughra. Jadi qalqalah artinya memantul, sughra artinya kecil. Jadi jim ini kita pantulkan tapi jangan berlebihan. Ajra tidak boleh, ajra itu berlebihan. Kita ulang. Inna la
nudhi'u ajral muslihin. Kasroh diikuti ya sukun hi, ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i jika bertemu dengan huruf hidup kemudian diberhentikan jadi bacaan mad alif disukun. Hi kita tambah panjangnya jadi 6 harokat atau 6 ketukan, kemudian huruf terakhir disukun. Muslihina ketika diberhentikan muslihin. Begitu ya cara bacanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semua bacaan Qur'annya menjadi lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Insyaallah tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Kita lanjutkan ayat 172. Suratnya surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim. Ada jim kecil di sini. Ini disebut tanda wakof, tepatnya yaitu wakof jaiz. Jadi wakof itu artinya berhenti, jaiz artinya boleh. Boleh diberhentikan jika nafasnya pendek seperti saya, boleh juga diteruskan jika nafasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas tajwidnya. Wa idh nataqnal jabala, qaf sukun, disebut bacaan qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul. Jadi huruf-huruf yang dipantulkan itu ada 5. Qaf, qa, ba, jim, dan dal. Yang dibaca sukun atau dibaca mati itu harus dipantulkan. Nah kalau huruf-huruf tersebut ada di tengah bacaan atau di tengah ayat seperti ini, maka disebut qalqalah sugro. Cara bacanya, pantulannya cukup dialirkan saja, jangan berlebihan. Wa idh nataqnal jabala. Kalau ada di akhir huruf qalqalahnya baru benar-benar dinampakkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, koknya betul-betul ini dinampakkan. Kalau di tengah seperti ini dialirkan saja. Wa idh nataqnal jabala. Wa idh nataqnal jabala fawqahum. Waw sukun didahului fathah, disebut bacaan matlin atau matlayin. Lin itu artinya lembut, bunyi waw sukun ini harus dibaca lembut atau lunak. Fawqahum ka'annahu dhullatu. Dhammah tanwin bertemu waw disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi dhammah tanwin masukkan pada huruf waw, kemudian didengungkan 2 harokat. Dhullatu wa dhannu. Nun atau mim yang bertanda tasydid seperti ini disebut bacaan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya bunyi nun ini kita dengungkan. Dengung itu sama dengan ditahan. Wa dhannu, begitu ya. Wa dhannu annahu. Kita perhatikan di sini ada dhammah diikuti waw sukun. Nu ini disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i jika bertemu dengan hamzah di lain kata, maka akan muncul tanda layar seperti ini. Ini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya nu atau huruf yang bertanda layar kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Wa dhannu annahu waqi'um bihim. Nun sukun atau tanwin, ini ya dhammah tanwin bertemu ba, disebut bacaan iqlab. Cara bacanya bunyi dhammah tanwin kita dengungkan 2 harokat. Saat dengung bibir kita posisinya rapat. Waqi'um bihim.
bihim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulang. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kita bahas dulu tajwidnya. Khudhu ma fathah diikuti alif. Ma ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya ma atau huruf yang bertanda layar. Kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Khudhu ma atainakum. Semua bacaan a, i atau u yang dibaca panjang ini disebut bacaan mad badal. Kalau bukan hamzah hurufnya seperti ini. Nah, ini disebut bacaan mad tabi'i. Kalau hamzah disebut mad badal. Begitu ya. Cara bacanya sama, hanya beda namanya saja. Kalau yang hamzah mad badal, selain hamzah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Ma atainakum bi. Mim sukun bertemu ba disebut bacaan ikhfa syafawi. Jadi cara bacanya bunyi mim sukun, ini kita dengungkan 2 harokat. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. La'allakum ta. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nah, kalau yang ini disebut izhar syafawi. Mim sukun bertemu mim itu idgham mimi namanya. Mim sukun bertemu ba itu disebut ikhfa syafawi. Selain mim dan ba disebut izhar syafawi. Iwan sehat selalu, lancar rezekinya, terima kasih. La'allakum ta. Cara bacanya tidak usah dibaca dengung ya. Mim sukun dibaca jelas, rapatkan bibir. La'allakum tattaqun. Kita ulang. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Begitu cara bacanya. Kita lanjutkan ayat 172 surat Al-A'raf. Mari belajar bersama semuanya, insyaallah tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Meskipun tinggal sedikit sampai pemberhentian, bacaannya tinggal sedikit, tapi nafas saya kuatnya sampai di sini. Jadi jangan dipaksakan. Kalau para sahabat semuanya nafasnya lebih panjang, bagusnya berhenti di akhir bacaan atau akhir waqaf. Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Intinya jangan bernafas di tengah bacaan. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani. Nun sukun bertemu ba disebut bacaan iqlab. Bunyi nun sukun kita dengungkan 2 harokat. Saat dengung posisi bibir rapat. Mim bani adama, kasroh diikuti ya sukun. Ni disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli jika bertemu dengan hamzah di lain kata ini jadi bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya ni atau huruf yang bertanda layar kita panjangkan 5 harokat.
mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Kita ulang dari sini. Wa ashhadahum ala anfusihim. Wa ashhadahum mim sukun bertemu ain, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ini disebut bacaan izhar syafawi. Cara bacanya bunyi mim sukun dibaca jelas, tidak usah dengung, rapatkan bibir. Wa ashhadahum, selesaikan bunyi mim dulu, kemudian baru pindah ke huruf berikutnya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Nun sukun bertemu fa, ini disebut bacaan ikhfa awsat. Jadi ikhfa itu artinya samar, awsat itu pertengahan. Disebut samar karena bunyinya antara nun dan fa, jadi tidak jelas ya bunyinya. Kemudian ausab itu pertengahan, artinya ketika bunyi nun sukun ini kita dengungkan anfu. Jadi ketika dengung, lidah kita ini bergeser dari posisi nun sukun menuju huruf fa. Nah, pergeseran itulah yang disebut ausab. Gesernya tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, jadi di tengah-tengah. Ala anfusihim, gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qaf dan lam kecil disebut waqaf pula, lebih baik diberhentikan dulu meskipun nafasnya panjang. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil. Masya Allah, kita ulang. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Fokus di tanda titik tiga. Nah, titik tiga. Kalau ada titik tiga seperti ini pasti jumlahnya ada dua atau satu pasang ya. Ini disebut titik tiga mu'anakoh, salah satu tanda wakaf atau pemberhentian. Nah, cara bacanya berhentilah di salah satu titik tiga, salah satu. Jadi tidak boleh berhenti semua, juga tidak boleh dibaca terus semuanya. Boleh berhenti di titik tiga pertama, boleh juga berhenti di titik tiga yang kedua. Kalau berhenti di titik tiga pertama, titik tiga kedua tidak perlu berhenti, dibaca terus. Kalau berhentinya di titik tiga yang kedua, titik tiga pertama harus dibaca terus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung praktikkan berhenti di titik tiga pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala syahidna an taqulu. Nah, ini kalau diteruskan atau dibaca wasol, fathah diikuti alif. Nah, ini disebut mad tabi'i. Jika bertemu hamzah di lain kata meski tidak ada layarnya, maka nah ini harus dibaca panjang 5 harokat. Ini menjadi bacaan mad jaiz mumfasil. Syahidna an taqulu. Begitu ya, kalau berhentinya di titik tiga pertama. Sekarang kita coba berhenti di titik tiga yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati. Begitu ya cara bacanya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya jangan berhenti semua, jangan juga diteruskan semua. Berhentilah di salah satu titik